kita itu jangan sampai terprovokasi pecah hanya karena politik. Karena membiarkan fondasi runtuh, MK dimainkan seperti ini, maka seluruh hukum sudah nggak peduli orang langgar semua. Nipu duit swasta itu dosa. Kalau nipu duit negara itu hebat, kan gila. Pegawai-pegawai itu baru kerja, belum lihat duitnya udah dipotong pajak, dan lu foya-foya kayak gitu. Ya udah, makanya gue nggak cocok. Seorang Ahok gitu ngelawan gitu ya. Aku berani. Karena gue yakin gue bersih. Wah, Ahok itu mulutnya nggak sekolahan gitu. Tapi ijazah gue asli S2. Kita sadar betul kalau orang udah korupsi, dia udah berani langgar sumpah jabatan. Tuhan aja dia nggak main-main kok. Kecuali betul-betul Tuhan turunkan bencana gitu ya. Memang mesti orang baik jujur yang jadi pejabat gitu ya. Nggak boleh salah pilih. Aku dapat rasain lo. Aku seneng banget rasain lo. Usul apa lagi yang saya usul? Harga minyak, BBM, termasuk gas. Ngapain kita beli LPG? Kenapa nggak sambung pipa gas? Lu juga punya duit pasti mau. Kalau pemerintah Kota Palembang, seluruh jaringan pipa gas sambung ke rumah. Pertamina, gas kasih kamu, yang PGN kasih kamu bangunin jaringannya. Misalnya gitu ya. Gua akan bagi bayar tolling fee. Pasti lu bangun. Ngutang pun lu kan ngutang. Nah kalau itu seperti itu, impor LPG stop dong. Masa pakai bahan mahal? Katanya nggak punya duit kok pakai LPG. Di mana-mana orang pakai gas alam lah kalau untuk masak di dapur lebih murah. Nah itu juga. Atau yang kedua, ketiga, kenapa subsidi nggak berbasis NIK? Kan KTP kita ngabisin duit banyak iktp. Triliunan nih sampai dia masuk penjara tuh. Itu kalau di Malaysia di mana itu kan ada chip kayak keuangan kayak kartu itu loh. Pakai itu aja bisa langsung buat untuk subsidi. Nggak usah bikin kartu. Nggak usah tiap kementerian, tiap bagian tuh ada kartu, subsidi. Itu aja KTP. Begitu KTP, masih takut orang bikin KTP lebih. Langsung kenain NPWP. Pajak. Single identity. Lu mau nggak bikin KTP dua? Kalau lu kena pajak 2 kali. Nggak mungkin. Nah dengan cara itu semua orang punya HP. HP kita pun udah punya email terdaftar semua nih. Kenapa nggak pakai digital, voucher digital? Misalnya contoh gini ya, harga minyak kita rapat ini. Pertamina akan untung lebih besar kalau cuma jualan Pertamax, Turbo dan Dex. Lalu Pertalite semua, kau usah ngapain campur-campur jadi jelek. Simpan juga mahal dong. Kalau itu Pertamax Turbo rakyat gimana? Keberatan dong. Ditanya. Nggak apa-apa, 15.000. Mau subsidi 5.000. Balikin ke HP-nya voucher digital 5.000. Tapi gue kasih batas waktu nih. Sebulan lu kagak ngisi minyak lagi, berarti mobil lu nggak jalan dong, motor lu nggak jalan dong, hangus. Begitu hangus, duitnya kan balik ke pemerintah. Nah pas sekarang udah bentuk barang, banyak orang jadi kaya raya nih jualan minyak. LPG 92-97% itu adalah LPG 3 kilo orang pindahin. Tangkap nggak dari oknum aparat? Oknum aparat mungkin terlibat di dalamnya, karena duit gede nih. Nah itu yang saya bilang, kita mungkin bisa hemat ya. Dari subsidi LPG 111 triliun dianggarkan, saya berani cuma 50 triliun atau 30 triliun. Nah apalagi kita juga bisa stop impor supaya hemat devisa. Kan LPG kita impor. Caranya gimana? Tuh kita punya batu bara, udah listrik aja. Kayak orang kampung saya dulu, saya di Belitung dulu dari kecil ya. Kita panggang roti masak air pakai listrik loh. Karena ada PLTD peninggalan Belanda. Kita bayar ampere langsung di Beltim nih. Iya. Seluruh Belitung begitu dulu. Dari Belanda tinggalin PLTD gede. Hancur dan jual besi tua sekarang. Tapi makanya Belanda penjajah kita masih ninggalin warisan banyak loh. Termasuk jaringan kereta api kita. Bendungan-bendungan. Wah ini sekian tahun kita merdeka, kok kita ngutangnya dolar tambah payah kita nih. Nah itu saya bilang. Terus saya usul, kalau seperti itu bisa aja 1.300 watt listrik subsidi atau free. Jadi orang masak air, masak apa, karena kompor kan 800-900 watt. Bila perlu naikin 2.200 watt free. Toh PLN udah bakar terus kok. Begitu dibakar batu bara kan listriknya sama. Pakai nggak pakai sama. Lalu batu bara tambah mahal gimana? Saya bilang kalau saya sih saya nggak mau demo. Ngapain demo paksa orang jual dalam negeri? Kalau saya cara orang kampung aja. Orang kampung saya punya tanah pasir. Waktu saya mau ngambil, ngajak bagi untung, orang kampung saya nggak mau. Dia nggak bisa ngitung. Saya patungnya gini aja lah, lu ngangkut 100 truk, 10 truk punya gua. Lu mau beli balik dari gua boleh, gua mau jual ke orang boleh. Simple aja. Dan itu udah ada presiden hukum. Migas kita kan begitu. Orang ngebor minyak, lifting minyak, 15% punya negara tau? Bagi hasil itu, negara kita bisa beli lagi. Nah kenapa semua tambang mineral gak kayak begitu? Coba kalau batu bara, nikel, emas kayak begini, negara kaya.
Termasuk provinsi di daerahnya masih kaya. ya, tepat, bagiin. ya. Kita tinggal tentuin. Kan masih Daerah lewat berapa? Mendagri. Pendapatan ini hanya boleh fokus untuk pendidikan, kesehatan. Atau untuk pertanian. Di luar itu kamu nggak boleh touch. Luar negeri nggak boleh. Dan kepala daerah dibikinkan sebuah PP yang baru. Hasil pungutan ini semua, kamu berhak dapat 0,0 sekian% sebagai bonus kepala daerah. Oke. Resmi. Jadi bayangin kau daerah yang kaya, dia mungkin tiap bulan dapat bonus 1 miliar. Kayak Riau ya. Nggak apa-apa. Iya, 1 miliar setahun cuma 12 miliar. Ya, 12 triliun. Kalau Ya. bupati, gubernur yang mau korup 12 miliar setahun, Ya. oh enggak. Dia semalam nilep 12 miliar kali. Tapi kan orang jujur punya kesempatan kerja kan. Nah jadi pemikiran-pemikiran itu yang membuat saya pikir beda pendapat. Nggak ada niat. Kita nggak bisa terus hanya sebutin mau nolong rakyat, tapi hal yang krusial tidak dikerjakan. Hok, lu kan dikenal sebagai pejuang anti korupsi ya. Gue dengar tuh lu di DPR kalau ada kelebihan duit lu balikin gitu. Tanto yang ngomongnya. Jadi sebenarnya alasan teman-teman itu sederhana. Gue ke Maluku. Iya, terus? Ke Maluku tuh kemana? Saya lupa lah ke Maluku tuh nggak. Di sidang malam-malam gue. Sodorin duit kasih ke gue. Terus? Begitu gue lihat, loh 2 malam kenapa tulis 3 malam? Ini Iya, nggak bener ini. Wah tuh kumpul terus alasan gini. Kan kita nggak tahu kau tugas di lapangan itu membutuhkan hari lebih. Iya, terus? Kau udah lebih ngaju lagi susah. Susah terus? Kan ini lamsam. Mendingan kita bikin udah plot 3 malam. Oke. Jadi kalau selesai, kau bilang dari awal acara apa sih, cuma jalan-jalan makan doang. Dari awal juga lu udah tahu 2 malam. Terus ada yang temen lagi nih, ini oknum DPR lah. Iya. Dia marahin gua tuh gak. Gua ambil ketawa tuh gak. Lu ini Hok ya. Tuh tahu gak putus 3 malam kenapa tuh gak? Mana gua tahu lu orang gak bener lu. Gua balikin. Coret gua gak mau terima. Ganti punya gua 2 malam. Wah padahal gak berani pulang. Tapi yang ini kenapa jam malam tuh? Ada apa jatuh gak pulang nih. Gak kerja apa-apa gak pulang nih. Gak berani pulang dong. Oke, Takut oke. di audit kan. Iya, terus? Terus yang satu lagi lucu kan. Lu kasih tahu lu ya. Ini kan kesempatan gua supaya istri gue pikir gue lagi tugas. Gue pulang ke Jakarta, gue tidur di hotel bos. Sama yang lain, istri gue kan gak tahu bahwa gue tuh gak pulang. Jadi memang kita ini kurang setannya tuh banyakan dong. Lu kalau mau main duit lu hak lu. Iya. Ini duit pajak rakyat bos. Kita sekarang bayar pajak lu juga gak. Kalau kita mau fair ya, kalau kita bayar pajak, lu tahu duit lu dimainin. Iya. Gak usah jauh-jauh lah. Kita ngomong lebih sederhana lagi. Pegawai yang kita gaji aja, Iya. lu kalau temuin dia foya-foya duit kita, lu marah nggak? Iya dong. Nah ya sama. Coba kalau kita di swasta, gue tugasin lu ke luar negeri, Iya. lu tipu-tipu kayak gue. Iya. Nah ini yang cilaka apa? Kayaknya semua punya pemikiran nipu duit swasta itu dosa. Kalau nipu duit negara itu hebat, kan gila. Kalau kayak gitu kan gila kan. Kalau lu punya pikiran kayak gini, ini duit rakyat susah loh. Iya. Pegawai-pegawai itu baru kerja, Iya. belum lihat duitnya, udah dipotong pajak. Dan lu foya-foya kayak gitu. Ya udah makanya gue nggak cocok. Begitu ada tawaran gue jadi gubernur Jakarta, walaupun itu cuma tanda kutip, gue cepat-cepat berhenti. Tapi gue tuh nggak kenal lu dulu ya. Tapi terus terang tuh, gue tuh terkagum-kagum pada saat lu pertama masuk DKI, masuk kantor gitu, terus lu yang tur itu, yang dari meja ke meja, orang ngomong sama lu kasih solusi, wah nguasain gila lu, gila tuh, ini orang gue bilang pinter banget. Bukan pintar. Jadi semua orang tuh, semua murid, semua guru tau gak? Tau gak kenapa kita bisa tahu masalah tau Iya. gak? Jadi semua surat tembusan antar dinas, Iya. itu semua gue baca loh. Waktu itu kan lu baru masuk tuh. Iya tapi yang sama. Jadi waktu orang tanya sama gue bilang Oh, gini, lu waktu di bupati sebelumnya saya ya? selain bupati, orang tanya sama saya, kamu pengalaman dari mana jadi pejabat? Menurut saya nggak usah pengalaman, asal kamu punya hati empati. Kan kita jadi pengusaha. Iya. Selama ini kita juga tahu semua solusi, kita tahu kok. Iya. Cuma mentok sama pejabat kan, karena kita nggak punya kuasa Iya. untuk perintah kan. Iya. Nah sekarang begitu kita jadi penguasa, ya gue kasih tahu solusi. Kita selama ini bottlenecknya di penguasa kan. Iya. Kita usulin. Gila loh. Jadi gue tahu. Siapa aja yang ngomong lu komentar lu kasih arahan. Gila gue orang ini. Kan kita kehidupan sehari-hari, yang datang juga ngeluh soal sehari-hari. Iya. Soal izin. Izin ya, di situ aja kan. Gue juga dikerjain dulu. Mana orangnya nih? Misalnya contoh ada orang datang gitu kan, Pak, tanah saya dimainin nih, wali kota nggak mau ketemu nih. Wah,
Langsung gue ngerasa jadi kayak dia. Dulu bupati sialan juga sama gue nih. Lu gak ngurusin, gue mau ketemu lu, gue tunggu-tunggu. Lu gak ada? Udah dikerjain dari protokolnya, minta duit. Dikerjain oknum Satpol PP, minta duit rokokan. Jadi gue langsung ngerasa jadi dia gitu loh. Sialan ini orang. Mau temuin susah. Telepon. Gue gubernur, gue telepon. Pak Wali, ini depan gue ada orang masalah tanah nih. Lu gak mau terima dia ya, gue bilang ya. Gak apa, saya mau terima. Dia bilang gak mau terima terus. Lu kalau gak terima gue pecat lu ya, gue bilang ya. Udah urus, catat nomornya beres gitu kan. Jadi kayak gitu kenapa sih susah. Tapi ada ngadu yang lo semprot juga tuh kenapa? Itu ngotot. Jadi gini, ruang tata ruang. Jadi dia tiba-tiba, kan aku gak bisa nguasain peta gitu banyak. Mungkin ada oknum tata ruang itu meres atau apa atau gak. Oke, terus? Aku pernah ngalamin waktu jadi pengusaha. Lu kalau tambang lu gak kasih gua duit nih, gua masukin hutan lindung ya. Iya. Padahal ada sawit yang nyolong hutan lindung. Karena nyolong hutan lindung dia mesti pindahin dong. Kalau mau pindahin ke tempat gua, dia bukannya langsung pindahin, dia gak berani dong. Nego. Lu kalau gak kasih gua duit, gua pindahin ke tempat lu. Kan namanya oknum pejabat kan berkuasa. Lu pengusaha mana berani lawan kan? Dia nggak tahu gua salah minum obat juga gitu. Jadi dan pegawai gua semua juga sama mentalnya tuh. Karena pegawai gua juga tahu nih, lapor ke bos gak bakal bayar nih. Diajak bertinju malah di lapangan nih. Nggak ada. Bener-bener lu jadi hutan lindung lu. Dan yang lucu, gue jadi pejabat, jadi bupati. Gue ngencabut tambang gue sendiri loh. Oh yang bener? Serius ini, pabrik gue tutup gara-gara itu. Timah? Pengolahan gravel peksen. Kita buat pengeboran minyak. Sempat cetak duit banyak itu pabrik. Di Beltim? Di Beltim. Kita punya pabrik loh. Apa namanya barangnya? Gravel peksen. Untuk pengeboran minyak saringan. Itu mesin semua full Amerika. Lab full Jerman. Kita impor semua mesin itu. Kita kerjain semua. Nah itu tutup. Lu bisa bayangin gak tuh? Jadi banyak banget permainan yang gue ngerti banget. Jadi tiba-tiba gue jadi pejabat. Begitu ada orang ngadu, nah saya tata ruang sama. Jadi gue bilang sama orang itu, tiba-tiba hotelnya tuh masuk ke kayak komersial, bukan komersial, jalur hijau. Bukan jalur hijau, kayak perumahan apa nggak boleh. Nah gue bilang ini Perda udah ketok. Lu sabar, kan gue kasih lu dispensasi nih. Nanti 5 tahun waktu gue revisi gue akan masukin, udah masukin surat nih. Dia ngotot marah-marah sama gue. Gue mana tahu urusan gitu banyak. Tapi minimal lu lapor gue tanganin dong. Masih ngeyel gitu loh. Nah dulu kalau orang ngeyel ya kayak sekarang lah. Lu kalau kasih gue air putih, terus ada yang bilang itu whisky, gue pasti ajak lu ribut sampai pagi. Air putih kok bilang whisky. Tapi kalau sekarang gue udah belajar di tahanan. Dia bilang ini air putih, bilang whisky. Suka-suka lu lah, sakarep lu lah. Lu tuh ngaku ya sumbu pendek lu tuh oke. Tapi gue bukan sumbu pendek yang lost control lu, enggak lu. Tapi itu kalau orang sumbu pendek kan langsung marah. Ke sebelah sama semua orang dimarahin kan. Ini enggak. Kalau gue enggak, lu 100 orang ke itu marah, itu pindah sebelah. Langsung aku sweet. Nah salahnya di mana? Sebetulnya kalau jadi orang makanya saya bersyukur banget orang masukin gue ke penjara kira-kira gitu. Berubah ya. Saya punya waktu untuk merenungkan semua. Saya mulai mengerti ngapain gue habisin urat gue ditarik-tarik. Suara gue habis bertengkar sama orang yang nambah musuh memang lagi. itu juga sengaja. Kalau nambah musuh sih gue gak takut ya, karena aku gak pernah cari musuh kan. Musuh suka menemukan saya. Akhirnya gue biasa aja. Kalau orang temukan kita gak bisa ngelak kan. Kalau kita nyari jangan. Kalau ditemukan habis itu kasus sumber waras kan lu yang di BPK. Wah gue gila. Seorang Ahok gitu ngelawan gitu ya. Aku berani. Karena gue yakin gue bersih. Akhirnya Tuhan nolong gue tuh. Waktu BPK masuk penjara semua. Soal WTP persetan gue gak ada urusan. Dari Belitung tuh gue gak butuh mau dapat status, mau WTP apa, gak ada urusan. Yang penting rakyat datang gue urusin. Cuma selembar kertas gue gak peduli. Apalagi mesti ada unsur nyogok-nyogok gitu ya. Ada story gitu kan. Gak ada cerita ya. Bukan gue fitnah loh, terbukti kan semua kan. Masuk loh banyak loh. Berarti kelakuannya mirip semua gitu loh, kalau kita ngomong jujur. Ahok dulu dikenal, wah Ahok itu mulutnya nggak sekolahan gitu. Ya, tapi ijazah gue asli S2. Gue nggak kesana. Asli gue, sekolah gue. Gue asli bos, S2 gue asli. Asli. Gak sekolah. Sekarang lu udah mulai agak beda ngomongnya ya. Daripada mulut dianggap sekolahan, ya terus. Tapi kelakuannya nggak sekolahan lebih gawat. Ini ada pertanyaan titipan bro. Lu komen lo antara koruptor yang santun sama tokoh yang ngomongnya tuh nyakitin orang. Lu menurut lu lebih baik mana tuh? Dua-dua kata salah. Jujur gitu. Dua-dua salah.
Itu yang aku belajar, aku salah. Jadi waktu aku di Pertamina itu kan, aku kasih pesan ke 135 ya, untuk call center. Tiba-tiba mereka nodong saya nulis pesan gitu loh. Ya. Apa yang saya tulis pesan itu? Saya tulis, semua call yang masuk harus dijawab. Itu ada ukurannya. Yang kedua, yang kedua itu apa? Lu mesti jawab, semua mesti terima. Yang kedua mesti jawab semua. Gak boleh terlambat nih. Ya. Gak boleh ditunda. Ini yang pengaduan nih. Pengaduan. Yang ketiga, semua harus dijawab dengan santun dan sopan. Itu keluar dari mulut Ahok. Saya. Yang dulu Setelah dianggap. saya renungan. Makanya saya bilang sama mereka. Makanya saya bilang gini. Kita harus mengerti. Ya. Kita manusia Indonesia gitu banyak. Kalau kita orang Sumatera bilang kotoran biasa aja. Biasa aja, iya. Ada nama Bonal macam-macam. Itu sesuatu. Itu kemarin live Hok. Makanya aku nggak peduli live nggak live lah. Aku ngomongnya pada ini live apa rekaman nih? Ini rekaman. Rekaman tapi Ini aman. Kita ngomong aja nggak. Aku pikir. Nah saya jalan itu gue pikirin ya. Nggak semua masyarakat kita dari latar belakang budaya kayak kita orang Sumatera. Ya. Ada orang yang memang, tapi kita juga nggak bisa menipu orang dengan mulut manis. Kalau korup udah pasti salah. Ya. Nah kalau benar kerja pun nggak perlu dengan kata-kata yang kasar. Nah itu dua sisi yang harus, coba nggak ada pilihan. Ya kalau nggak ada pilihan, pilih yang tetap jujur lah ya, laksanakan. Kalau kasar gimana? Kasar bisa diperbaikin. Kalau karakter orang udah maling, susah. Karena kalau namanya juri itu kan ibarat kayak hewan kalau udah rakus bisa digigit tuh teman-teman semua kalau kita kasih makan gitu kan. Nah kita katakan bisa kayak anjing gitu ya, kasih makan itu kan mengerikan gitu loh. Kalau nggak dilatih gitu loh. Nah kita sadar betul kalau orang udah korupsi, dia udah berani langgar sumpah jabatan. Tuhan aja nggak main-main kok. Gimana ngarapin dia kita ngarap kayak film Joker gitu ya. Yang main filmnya kan siapa nama saya lupa. Si terus Joaquin. akhirnya kan dia bunuh diri loh. Karena dia membayangkan Joker masuk ke dalam dirinya kan. Kemudian gak bisa keluar lagi. Betul-betul jadi Joker dia. Bahaya ya. Bunuh diri dia. Nah artinya apa? Kita udah gak usah harap lah orang yang korup, yang omon-omon, yang munafik. Lu jangan harap dia berubah. Gak bakalan. Kecuali betul-betul Tuhan turunkan bencana gitu ya. Nah itu kita nggak tahu. Nggak mungkin berubah. Karena itu dia karena nggak merasa dia salah. Apa kayak orang psikopat. Betul orang psikopat tau. Kalau kita nonton film-film. Orang psikopat tuh orang pura-puranya itu minta ampun loh. Bisa ngerayu, bohong. Itu kan film pada Amerika gitu kan. Psikopat yang naik ke gunung kemana gitu loh. Baik-baik bantuin. Dia udah menyincang orang, bunuh orang. Dia nggak merasa bersalah. Dia nggak merasa bersalah. Nah itulah yang cilaka kalau orang kayak gitu. Itu namanya kelas psikopat. Nggak malu. Udah buat ini jahatnya nggak malu. Dan dia yang gawatnya dia nggak merasa itu salah. Itu bahaya. Itu yang bahaya. Nah menurut saya lebih baik. Mungkin orang barat ada benernya juga ya. Kasih minum wine apa supaya ngobrolnya jadi jujur. Kadang-kadang udah setengah mabok. Kayak gitu ya mungkin. Saya nggak tahu. Mungkin istilah barat masuk akal juga. Kalau lagi mabok kan orang ngomong apa adanya ya. Nah kalau aku sih udah gak boleh minum alkohol nih. Udah gak? Aku udah gak minum alkohol sudah. Dari dulu oke. Cuma karena gara-gara sering teman sama orang Cina kan. Kasih mau thai terus. Hormat kan. Minum. Dari terakhir istri saya udah bilang jangan minum lah. Dokter bilang ngapain ngerusak badan dengan minum alkohol. Ya udah kalau orang minum kan mau thai kan mirip-mirip air putih toh. Bisa campur air putih aja. Gak usah ngerusak liver kita lah. Sekarang kan bawa trip ke China juga ya? Kok kaget wah gue ikut lu kan? Nyaingin gue. Nyaingin lah. Enggak, gue seneng banget. Karena dulu gue berjuang sendiri dong. Gue tuh kan Amerika ide lu banget tuh. Ide gue. Jadi gue tuh Amerika banget, sekolah di Amerika, mimpi Amerika gitu. Jadi tiba-tiba gue sadar, China tuh udah ngalahin. Hati-hati lo, lu ada turunan Cina lo orang Palembang lo. Lo engkau gue senyatan lo. Makanya nanti omelin lu Cina lo. Orang Palembang. Engkau gue kan tantong. Senyatan. Orang Palembang kan begitu. Terus